Pada Januari 1968, tepat ketika liburan Tet atau yang dikenal Tahun Baru Cina, pasukan marinir Amerika unit pengintaian jarak jauh tiba di sebuah desa Vietnam Selatan. Dipimpin oleh Sersan Mayor Hapner dan seorang radiomen bernama Shortwave, mereka mengecek kondisi desa yang baru saja terjadi pembantaian. Terlihat dari kumpulan kepala manusia dengan kondisi sangat mengenaskan, karena setiap wajah mereka sudah tak jelas bentuknya. Mengetahui hal itu, ia memanggil Dinardo selaku tangan kanannya yang merangkap sebagai seorang penembak jitu. Mereka sama-sama menyaksikan perbuatan keji tersebut dengan perasaan murka, terlebih saat Murphy selaku anak kuliahan menemukan mayat wanita yang diduga telah dilecehkan sebelum membunuhnya. Bahkan ketika mereka semakin menyisir desa, puluhan anak-anak bertumbuk seolah nyawa manusia tak ada harganya. Namun dari semua pemandangan mengerikan yang mereka lihat, keajaiban terjadi saat seorang anak kecil ditemukan selamat tanpa mengalami luka. Maka setelah menyelamatkannya, mereka pun membakar desa itu agar lenyap bersama semua kenangan buruknya. Kembali melanjutkan patroli, mereka memiliki waktu 17 hari untuk keluar dari desa ini. Namun di tengah perjalanan, Dinardo mendapati dua Vietcong keluar dari goa dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Oleh sebab itu, ia langsung meminta izin menyerang dan memulai penembakan sampai keduanya terbunuh. Merasa situasi telah aman, Hapner memutuskan mengecek langsung keadaan di dalam berbekal sebuah pencahayaan. Di sana ia langsung dihadapkan dengan jasad tahanan Amerika yang mulai hancur akibat digerogoti berbagai binatang. Beruntungnya ada salah satu yang masih hidup, meskipun kondisinya cukup traumatis akibat terlalu lama dikurung dan menyaksikan ribuan temannya tewas lebih dulu. Sebut saja dia bernama James. Mereka pun lantas pergi meninggalkan tempat itu, sekaligus membawa James karena mengetahui ada sebuah batalion yang terpantau menuju ke arahnya. Hingga setelah memakan perjalanan cukup lama, mereka melihat sekitar 20 orang yang berada tak jauh dari pandangannya. Hal itu membuat Dinardo mengambil posisi bersembunyi jika sewaktu-waktu terjadinya penyerangan. Sementara Hapner bersama sebagian anggota tetap melaju sambil bertanya baik-baik kepada para pekerja tentang keberadaan pasukan Vietcong. Namun di saat kawanan itu mengetahui bahwa anak kecil yang dibawanya dari salah satu desa, raut wajah mereka berubah seakan kesal mendengarnya. Maka sebelum rencana penembakan dilakukan, Dinardo menyerang lebih dulu hingga pertempuran pecah dan menjatuhkan banyak musuh. Setelah membunuh semua Vietcong, mereka memanggil bantuan helikopter dan meninggalkan tempat itu untuk menuju ke pos terdepan. Di sana juga Dinardo berinisiatif memberikan nama anak itu Pee-wee dan menyayangi seakan menjadi ayah baru baginya. Ketika hampir mendekat ke tempat tujuan yakni pangkalan Amerika yang dinamakan Gloria, Vietcong melakukan penyerangan sampai pilot tewas dan heli kehilangan keseimbangan. Bahkan meskipun prajurit berusaha untuk membalas tembakan, ia juga tertembak hingga pendaratan dilakukan tepat sesaat sebelum pesawat meledak. Setibanya di pangkalan Gloria, Hapner dan Dinardo menemui Kapten William selaku komandan yang merupakan seorang pecandu. Beliau sering melantur dalam berbicara dan menyodorkan sebuah majalah porno di waktu pertama mereka bertemu. Bahkan saking gilanya, Dinardo menyarankan agar Hapner mencari cara untuk menggantikan posisinya. Keduanya pun berencana melakukan sabotase rahasia pada malam hari dan memastikan bahwa Dinardo akan membuat William terluka tanpa membunuhnya. Dengan begitu aksi penembakan dimulai diam-diam sampai semua tentara pontang-panting membuat barisan karena menganggap musuhlah yang menjatuhkan serangan. Pada akhirnya penembakan itu dihentikan ketika rencana mereka berhasil membuat William mengalami luka parah dan dipastikan tak akan mampu memimpin semua prajuritnya. Keesokan hari, Sersan satu bernama Jones tiba di pangkalan setelah melakukan misi pengintaian. Ia pun langsung dipertemukan dengan Hapner yang kini mengambil alih komando dan melaporkan bahwa lebih dari 300 Vietcong menuju ke arah mereka. Mendengar kabar itu, Hapner memperkuat benteng dan memotivasi tentara lain untuk bersiap menghadapi serangan yang besar. Ia benar-benar bersatu bersama Dinardo menjadi dua orang tangguh yang menginginkan kemajuan pangkalan, sebuah hal yang telah lama tidak dirasakan semenjak William memimpinnya. Sampai kemudian Hapner mengetahui tentang fotografer tempur yang sering datang ke sana, namun bukan sekedar untuk mengambil gambar melainkan menjual ganja secara terselubung. Hal itu membuat ia menyita semua barang miliknya dan merekrutnya sebagai tentara karena keberadaan setiap orang sangat diperlukan. Tak hanya itu saja, ia juga menjemput dokter militer bernama Kapten Flanagan yang bertugas di pangkalan lain. Semua itu semata-mata untuk memperkuat pertahanan karena Gloria ditakutkan akan terisolasi akibat Vietcong yang semakin maju. Secara perlahan satu persatu kekacauan telah diperbaiki dan dipersiapkan agar mereka semakin siap jika terjadinya penyerangan.
Hingga di hari selanjutnya, helikopter Amerika datang karena Hafner meminta pasukan amunisi dan bala bantuan. Tetapi yang dikirim justru beberapa kotak bir dan film DVD karena pasukan di sana tak percaya bahwa mereka akan melawan sebuah resimen Viet Cong. Alhasil, Hafner pun menyerahkan William dan James agar dievakuasi. Sebelum tiba-tiba, musuh berniat menggagalkan hingga helikopter harus lepas landas hanya membawa sang kapten. Tak lama kemudian Murphy melihat dua wanita Vietnam yang berniat masuk ke pangkalan. Ia pun hampir mengizinkan, namun Dinardo lebih paham bahwa hal itu hanyalah pancingan yang bisa saja menjebak mereka. Maka meskipun Murphy tak percaya, ia membuktikan dengan menembak mereka hingga terjadinya sebuah ledakan. Dari situlah ia mengajarkannya agar tak mudah percaya orang lain, karena selain pangkalan ini berada di pos terdepan, mereka juga telah dikepung hingga satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka adalah diri sendiri. That's the enemy, Murphy. That's the enemy. Sementara itu pimpinan Viet Cong mendapatkan pesan dari markas besar tentang unit pencari ranjau yang akan menyerang Saigon pada malam ini. Hal itu membuatnya memerintahkan untuk menghabisi semua pangkalan maupun lapangan udara Amerika dan tidak akan memberikan kesempatan pada lawan untuk membalasnya. Bahkan tak cukup hanya itu, mereka bergerak lebih dulu dengan membantai semua isi di kedutaan Amerika demi menunjukkan bahwa mereka tak akan terkalahkan. Ketika pagi menjelang, Hafner telah mengumpulkan seluruh prajuritnya untuk siap pada posisi menyerang. Semua itu dilakukan karena markas telah mengirimkan perintah agar ia dan pasukan mempertahankan pangkalan bagaimanapun caranya. Saat itulah serangan dimulai oleh Viet Cong sesuai dugaan, hingga kedua kubu mengerahkan mortir mereka secara membabi buta. Pertempuran pun tak bisa dicegah, ratusan Viet Cong mendesak memasuki benteng sekaligus menutup akses sampai pasukan terjebak di dalam. Namun alih-alih ketakutan, Hafner masih begitu tenang menunggu momen yang tepat agar musuh berhasil terbantai. Maka saat semakin mendekat, aba-aba penyerangan digaungkan hingga semua tim menyerang secara bersamaan. Akibat dari serangan tersebut, sebagian dari Viet Cong memang berhasil ditumbangkan. Namun hal itu tak bisa menutupi fakta bahwa masih banyak musuh yang menembus garis pertahanan hingga Dinardo meminta tim bantuan kepada Hafner. Untuk itulah ia menghubungi unit lain untuk maju ke posisi timur dan membalas serangan sampai keadaan berbalik dimenangkan. Setelah pertempuran itu, Murphy dan teman-temannya ditugaskan untuk mengecek kondisi semua tentara Viet Cong yang sudah kalah telak. Mereka dibuat lumpuh total dengan kaki yang putus, tangan yang terlepas, bahkan tak sedikit pula dibanjiri oleh darah sehingga ia mengakhiri penderitaan mereka dengan membunuhnya. Sementara di ruang medis, Flanagan mulai menagih persediaan obat-obatan yang berkurang. Namun karena posisi mereka terkurung tanpa adanya pasukan ataupun bantuan, Hafner memaksanya melakukan segala cara dengan apapun yang tersisa. Tak tanggung-tanggung, Murphy membawa seorang Viet Cong yang mengalami luka tembak untuk diinterogasi oleh Dinardo. Ia pun menyiksanya tanpa ampun agar mau membuka suara tentang keberadaan semua pasukannya. Namun tindakan kekerasan yang ia lakukan justru membuat Flanagan menganggapnya binatang. Padahal cara ini lumrah digunakan karena musuh merupakan orang-orang yang tak pantas dimaafkan. Dinardo pun langsung memberitahu Hafner tentang hasil interogasi bahwa Viet Cong sedang menggali di tepi garis pohon dan akan kesini besok pagi dengan sebuah senjata besar. Atas saran darinya, Hafner membentuk tim yang berisi Dinardo, Murphy, beserta Cotis untuk ke camp Viet Cong pada malam hari dan meletakkan beberapa bom yang tidak terdeteksi oleh musuh. Nah, ketika mereka dalam perjalanan untuk kembali, Murphy menginjak sebuah ranjau bertepatan dengan sekelompok Viet Cong yang sedang melakukan patroli. Hal tersebut membuat keduanya terpaksa meninggalkannya dan mempercayakan ia bersembunyi sampai berhasil meloloskan diri. Bahkan meskipun masih tergolong prajurit junior, ia mampu mencegah ledakan dengan memotong sepatunya dan menggantinya dengan tumpukan batu. Di hari berikutnya, Viet Cong menekan pertahanan Amerika dengan melakukan taktik gerilya. Mereka menyerbu pangkalan bersama ribuan pasukannya dan mengacaukan barisan tentara Amerika dengan serangan yang brutal menyebabkan tragedi berdarah. Seketika korban dari anak buah Hafner terus berjatuhan dan sudah tak terhitung jumlahnya. Namun meski demikian, mereka masih mampu menahan serangan sampai unit kavaleri udara Angkatan Darat pimpinan Kapten Moran datang memberikan bantuan. Mereka menyerang musuh dengan kalibernya sampai beberapa pos utama Viet Cong diguncang dan membuat tentaranya pontang-panting berlarian.
on for that 12. Yeah, yeah. Merasa kekuatan Amerika mustahil untuk dilawan, pada akhirnya pimpinan Vietcong menarik mundur semua pasukannya. Keadaan pun berlangsung aman, sehingga Moran segera mendarat untuk mencatat segala permintaan Hafner seperti ransum, obat-obatan, maupun berbagai senjata yang dijanjikan dikirim secepatnya. Selepas kepergian Moran, kedua kubu saling melihat kondisi dari masing-masing tim. Dari situlah Hafner menyadari bahwa berapapun jumlah musuh yang tewas, semua itu tak sebanding dengan banyaknya korban dari pasukannya. Jelas kini mereka tak bisa melakukan tindakan selain menunggu datangnya semua pasokan perbekalan. Gloria. They're in deep shit. Tak lama kemudian Moran bersama tim yang menuju ke pangkalan Gloria sesuai janji. Mereka membawa berbagai amunisi dan percaya bahwa dengan pasukan tersebut mereka akan mengubah keadaan. Selama itu pula Dinardo semakin mempunyai keterikatan dengan Pee Wee dan selalu berusaha untuk melindunginya. Ternyata semua itu akibat dari masa lalu kelamnya, bahwa Dinardo pernah menjadi seorang perwira berpangkat tinggi yang desersi ketika putranya meninggal. Ia pun harus kehilangan pangkatnya dan kini menyayangi Pee Wee secara penuh seperti anaknya sendiri. I'm gonna act like I never heard that. What? God damn it, he was the only thing I ever loved! Setelah satu malam semua pasukan berjaga secara waspada, esok paginya Vietcong kembali menyerbu pangkalan dalam jumlah yang melebihi ekspektasi mereka selama ini. Saking banyaknya jumlah tersebut, hentakan senapan mesin dan rentetan peluru berusaha menghadang pergerakan musuh yang semakin menembus paksa garis pertahanan. Bahkan tak hanya menginjak-injak semua tentara Amerika sampai tak berdaya, para Vietcong menghabisi semua perawat, dokter, maupun orang yang sakit. Sesuatu yang dilarang dalam perjanjian karena semua anggota medis dilindungi dalam perang. Beruntung masih ada James bersama Dr. Flanagan yang mampu melawan dan membalaskan semua penderitaan korban sama kejamnya. Pertempuran masih berlanjut tanpa menyadari bahwa Pee Wee telah lari ke medan perang, di mana Amerika terus digempur habis-habisan, hingga Murphy ditusuk bayonet dan tewas menyusul korban lainnya. Keadaan itu memaksa mereka untuk melibatkan orang-orang yang terluka, karena senjata apapun tak bisa merubah keadaan akibat lautan mayat yang terus bertambah. Sampai kemudian, Hafner berhadapan langsung dengan pimpinan Vietcong dan hampir terbunuh jika saja unit kavaleri tidak membantunya. Mereka lantas menggempur daratan dengan kekuatan udara, sekaligus membalaskan tiap tetesan darah pengorbanan Amerika. Ketika itulah Dinardo melihat Pee Wee menangis di atas sebuah jasad dan mulai bergerak untuk menyelamatkannya. Namun pimpinan Vietcong melesatkan tembakan berulang kali sampai ia terbaring lemah ketika Pee Wee dibawa pergi. Situasi pun perlahan mulai dikendalikan. Vietcong sukses terbantai akibat bersatunya pasukan darat dan udara. Mereka lantas menyaksikan ribuan orang yang telah mati dan segera menangani kondisi Dinardo yang sangat kritis. Bahkan karena tak cukup kuat menunggu sampai tim penjemput datang, ia memohon pada Hafner agar langsung membunuhnya. Maka meskipun berat dilakukan, ia menembak satu-satunya teman terbaiknya. Now. Do it! Lepas peristiwa itu, unit kavaleri Moran melakukan pengejaran sampai ke sungai. Pimpinan Vietcong pun masih membawa Pee Wee dan mendapatkan kabar bahwa pertempuran ini merupakan awal dan akhir bagi Amerika maupun Vietcong. United States Marine Corps 195. Dalam 4 bulan serangan Tet, Vietcong kehilangan 55.000 orang dan lenyap sebagai kekuatan tempur independen. Maka seiring dengan kemenangan Vietnam Selatan atas bantuan dari tentara Amerika, serangan Tet menjadi akhir dari keberadaan Amerika di tanah Vietnam. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.